Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada episode sebelumnya kita membahas bahwa coding adalah masa depan pembelajaran PAUD, pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana coding diimplementasikan di dalam pembelajaran PAUD. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan dalam mengimplementasikan pembelajaran coding. Yang pertama adalah model pembelajaran, yang kedua metode pembelajaran, dan yang ketiga adalah media pembelajaran. Pembelajaran coding bisa diterapkan dengan berbagai model pembelajaran, baik itu model pembelajaran sudut, model pembelajaran area, model pembelajaran kelompok dengan pengaman, dan model pembelajaran sentra. Mengapa demikian? Karena pada prinsipnya keempat model tersebut memenuhi prosedur penyelenggaraan proses pembelajaran anak usia dini, yaitu persiapan, awal, inti, dan akhir. Meskipun pada beberapa model pembelajaran menggunakan istilah berbeda, seperti pijakan sebelum main, pijakan saat main, dan pijakan setelah main. Lalu bagaimana dengan metode pembelajaran yang bisa kita gunakan? Kita bisa menggunakan 4 metode pembelajaran dalam implementasi coding, yaitu bercerita, tanya jawab, demonstrasi, dan kegiatan bermain. Metode bercerita umumnya guru gunakan untuk mengenalkan sesuatu hal yang baru atau menanamkan nilai-nilai berkaitan dengan kehidupan. Guru bisa membawakan buku Tadpole to Frog, yaitu kisah tentang perjalanan katak dari telur menjadi katak dewasa. Di situ anak akan menemukan bahwa ternyata katak itu berasal dari telur yang kemudian menetas menjadi kecebong, kemudian tumbuh besar menjadi katak dewasa. Pola logaritma dalam pertumbuhan katak ini adalah struktur dasar logaritma sequence atau urutan. Ini bisa berkembang menjadi struktur dasar loop atau perulangan apabila guru menceritakan bahwa siklus hidup katak itu dimulai dari telur, kecebong, katak dewasa, lalu setelah dewasa dia akan bertelur, lalu siklus itu akan terus berputar. Yang kedua, yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab guru gunakan untuk menggali pengetahuan, gagasan, atau pendapat anak-anak yang kadang-kadang tidak muncul melalui hasil karya. Guru bisa menampilkan gambar tentang kondisi situasi lalu lintas di sebuah perempatan jalan. Guru bisa tanyakan kepada anak-anak, di mana sebaiknya mobil itu berhenti? Apakah boleh mobil berhenti di area pesepeda? Kenapa mobil tidak boleh berhenti di area pesepeda? Anak-anak akan menjawab dengan beragam pendapat mereka masing-masing. Pada intinya, pendapatnya satu, yaitu bahwa mobil tidak diperkenankan berhenti di area sepeda. Di sini anak-anak belajar tentang abstraction. Guru dapat memasukkan materi pembelajaran logaritma dengan struktur dasar kondisional jika maka. Berupa sebuah pertanyaan, jika mobil parkir di area sepeda, maka apa akibatnya? Jika kita semua tidak memenuhi aturan lalu lintas, maka apa akibatnya? Lalu sebaiknya kita bagaimana? Di situ anak kita bantu untuk berpikir secara terstruktur. Yang ketiga, melalui kegiatan demonstrasi. Guru bisa memperlihatkan contoh bagaimana menyeberang jalan. Kapan demonstrasi itu digunakan? Demonstrasi digunakan untuk menunjukkan sebuah prosedur atau aturan yang harus dilalui oleh anak. Bagaimana tahapan menyeberang jalan? Yang pertama adalah menunggu di seberang jalan, lalu kemudian menengok ke kanan,
menengok ke kiri, kemudian menengok ke kanan lagi, memastikan kondisi dalam keadaan aman. Apabila aman, maka anak baru diberi kesempatan untuk menyeberang. Jika ternyata kondisinya belum memungkinkan, maka silahkan untuk menunggu terlebih dahulu. Di dalam demonstrasi menyeberang jalan, ada dua materi struktur dasar logaritma yang dipelajari oleh anak. Pertama, tentang struktur sekuens, pola urutan. Yang kedua, tentang struktur kondisional. Yang kedua, tentang struktur kondisional. Metode yang keempat adalah metode bermain. Bermain merupakan aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari keseharian anak-anak, karena memang dunia anak-anak adalah dunia bermain. Tetapi, melalui permainan yang direncanakan, guru dapat mengintegrasikan pembelajaran coding di dalamnya. Guru dapat menyiapkan alat permainan edukatif yang akan digunakan oleh anak bermain. Misalnya sortir box, yaitu kotak sortir dan balok-balok warna dengan aneka ragam bentuk geometri. Sortir box dan balok warna bisa kita gunakan untuk mengenalkan bentuk geometri pada anak-anak tanpa kita banyak terlibat di dalamnya. Karena anak-anak akan mencoba memasukkan bentuk lingkaran ke dalam segitiga, ternyata tidak masuk. Lalu mencobanya di dalam bentuk persegi, ternyata tidak masuk. Baru masuk balok bentuk lingkaran ke dalam sortir box bentuk lingkaran. Inilah yang dinamakan dengan struktur debug, yaitu anak belajar dari kesalahan. Pembelajaran coding bisa kita implementasikan dengan 3 media pembelajaran. Yang pertama adalah media online, yang kedua plug, yang ketiga unplug. Media online berarti guru menggunakan perangkat komputer atau smartphone yang terhubung dengan jaringan. Ada banyak permainan coding yang bisa kita telusuri di dalam jaringan internet. Prinsip dasarnya adalah guru harus memastikan bahwa permainan tersebut secara konten sesuai dengan visi misi satuan PAUD. Lalu yang kedua, guru telah mempelajarinya terlebih dahulu, sehingga jika anak-anak nanti menggunakannya dalam bermain dan mereka menemukan masalah, maka guru bisa membantunya. Umumnya, games coding yang digunakan dalam jaringan ini memerlukan sinyal yang kuat, sehingga kondisi tertentu di daerah tertentu hal ini sulit untuk dilakukan. Maka, guru bisa memilih alternatif menggunakan media pembelajaran plug. Apa itu media pembelajaran plug? Media pembelajaran plug masih menggunakan perangkat smartphone atau komputer. Akan tetapi, perangkat tersebut tidak perlu terkoneksi dengan internet. Karena permainan-permainan coding telah diinstal di dalamnya. Ada 2 permainan coding yang merupakan karya anak bangsa, yaitu Codenesia. Lalu yang kedua adalah games Koko. Kedua games ini dikembangkan oleh BP PAUD Dikmas Regional Semarang. Yang ketiga adalah media unplug. Media ini tidak menggunakan perangkat smartphone atau komputer. Media ini menggunakan alat permainan edukatif ataupun menggunakan loose pad. Guru dapat membuat game motorik kasar yang di dalamnya berisi tentang implementasi coding. Seperti board game, guru dapat membuatnya dalam bentuk yang besar sehingga kemudian anak-anak bergerak sesuai dengan instruksi, melangkah ke kanan, melangkah ke kiri, maju ke depan, mundur ke belakang
untuk menyelesaikan misi yang diberikan. Kesimpulannya, pembelajaran coding bisa diimplementasikan dalam berbagai model pembelajaran. Ada ragam metode yang digunakan untuk mengimplementasikan pembelajaran coding. Bercerita, tanya jawab, demonstrasi, dan bermain. Fokusnya adalah pada pengenalan struktur dasar sequence, loop, kondisional, dan debug. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.